Oke, jadi ini adalah pembahasan kedua ya tentang percepatan. Sambungan dari pembahasan pertama yang tentang gerak lurus ya, membahas jarak perpindahan, kemudian hubungannya dengan kecepatan dan kelajuan. Nah, sekarang kita akan membahaskan percepatan yang ada masih hubungannya dengan kecepatan. Jadi, bila kecepatan sesaat benda berubah berjalannya dengan waktu. Nah, jadi misalnya seiring waktu itu kecepatannya dan mengalami perubahan. Nah, berarti partikel ini dikatakan mengalami percepatan. Nanti percepatan nilainya bisa positif ataupun negatif. Kalau bendanya kecepatannya naik, maka percepatannya positif. Bila kecepatannya turun, percepatannya negatif. Oke, jadi rumus percepatan rata-rata adalah delta V per delta T. Nah, tanda delta di situ artinya perubahan. Jadi delta V adalah perubahan kecepatan atau bisa dikatakan V2 kurang V1. Kecepatan di keadaan kedua dikurangi kecepatan di keadaan pertama. Per delta T juga ada T2 kurang T1. Yaitu waktunya berapa lama. Oke. Oke, sedangkan percepatan sesaat ya. Oke, definisinya adalah ini ada tanda limit ya. Jadi umumnya kalau percepatan di detik-detik tertentu itu tinggal bisa langsung V per T. Jadi kecepatan di saat itu dibagi ya waktunya saat itu gitu. Oke. Oke, kita boleh lanjut dulu. Nah, satu lagi nih. Sebelum kita lanjut. Percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan turunan dari posisi. Nah, jadi maksudnya gini. Posisi itu kan lambangnya X. Ya. Di percepatan posisi diturunkan jadi kecepatan V. Ya. Kemudian V diturunkan jadi percepatan A lambangnya. Jadi X turun menjadi V, V diturun menjadi A. Jadi percepatan kedua, turunan kedua dari posisi adalah A, percepatan. Turunan pertama tadi kecepatan ya. Urutannya dari atas ke bawah X, V, A. Nah, maksudnya turunannya apa? Kita di matematika sudah belajar turunan. Jadi contoh di sini langsung ke soal saja. Partikel memiliki posisinya, nah, tidak dalam angka, tetapi dalam fungsi. Fungsi ya. Jadi itu 5 meter per detik pangkat 3 T pangkat 3 tambah 2 meter per detik T. Nah, itu coba supaya tidak bingung, meter per detik pangkat 3 dan meter per detiknya tidak usah dilihat. Jadi X sama dengan 5T pangkat 3 tambah 2T langsung gitu. Biasanya ditulis seperti itu. Nah, carilah kecepatan dan percepatannya sebagai fungsi waktu. Nah, kita harus turunkan dia. Nah, cara turunan ya, karena harus kembali lagi ke pembelajaran matematika kalian mengenai turunan fungsi. Tapi cara cepatnya saya kasih tahu di sini sekarang. Nah, lihat ini ada penyelesaian kecepatan. Nah, sekarang kita mau cari kecepatan. Tadi itu persamaan posisi ya, X. Nah, ingat saya bilang tadi ini adalah 5T pangkat 3 tambah 2T. Kita lihat di bawah. Akan ditulis 5T pangkat 3 tambah 2T. Lihat, benar kan? Nah, kemudian cara penulisannya memang seperti ini. Jadi rumusnya ikuti saja V sama dengan dx per T. Kemudian D, X-nya diganti dengan yang tadi dari soal per dt. Ini memang D per dt ini sudah memang rumusnya ya. Sudah cara penulisannya standarnya sudah begitu. Nah, tetapi yang penting adalah cara menurunkannya sehingga bisa mendapat 15T pangkat 2 tambah 2 itu gimana? Nah, jadi triknya gampang seperti ini. Jadi kalau T-nya yang ada pangkatnya itu dikalikan ke depan. Jadi ini T-nya ada pangkat 3 kan. 3 yang dikalikan ke depannya 5. 3 kali 5, 15. Inilah dia hasilnya. Sedangkan kemudian pangkatnya berkurang 1. Kembali lagi tadi kita sedang melakukan yang namanya turunan kan. Artinya dia seperti turun level gitu ya. Jadi dari pangkatnya 3 jadi pangkat 2. Setelah kita kalikan ke depan. Sedangkan untuk yang T-nya tidak ada pangkat, T saja.
Ya, T-nya hilang saja seperti itu. Jadi tinggal angkanya. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian, kembali lagi pertanyaannya, dia minta carilah kecepatan kan? Kita sudah dapat tadi kecepatannya, yaitu 15T tambah 2. Tapi kan dia tanya, saat T-nya 2, berarti T-nya harus kita masukkan 2. Ya. Nah, jadi 15T pangkat 2 tambah 2 tadi hasilnya, T-nya harus kita ganti jadi 2. Jadilah T-nya jadi 2 di sini. Jadi T kuadrat itu 2 kuadrat 4. 4 kali 15, 60. Tambah 2, 62. Selesai, itu baru selesai. Jadi kalau tadi T-nya tidak dikasih tahu, di 15T kuadrat tambah 2 ini sudah selesai sebenarnya. Cuma kalau dikasih tahu nilai T, mohon masukkan. Kemudian ditanya lagi percepatan. Nah, tadi percepatan itu apa? Dari kecepatan diturunkan lagi kan? Oke, siap. Jadi kita ambil yang kecepatan tadi, ini. 15T pangkat 2 tambah 2 di sini, lihat. Nah, ini ada salah cetak ya. Ini harusnya 15T pangkat 2 bukan pangkat 3. Nah, kemudian ini memang cara penulisan rumusnya. A sama dengan dV per dt, lalu ini ada d dan dt, sama, ikuti saja. Tapi yang penting adalah sekarang menurunkan. Nah, 15T pangkat 2 tambah 2T. Nah, kalau ada pangkat tadi gimana caranya? Yaitu pangkatnya dikalikan ke depan ya. Berarti T pangkat 2, 2 kali 15, 30. Maka T pangkat 2 turun pangkat. Jadi T pangkat 1, yaitu T saja. Oke. Sedangkan ini adalah, ini ditulis 2T, harusnya 2 ya. Nah, ini salah ketik lagi nih. Jadi harusnya 2. Nah, kalau yang tidak ada T gimana? 2 saja, gimana turunkannya? Lenyap, hangus. Jadi kalau dia hanya angka saja, mau berapa besar pun angkanya. Misalnya, tadi ini adalah tambah 90. Ya, gak ada T kan? Gak ada T, tetap hangus begitu. Hilang begitu saja. Tinggal 30T. Maka harusnya sudah selesai, tapi karena diminta T-nya 2, 30 kali 2, 60. Gitu selesai ya. Jadi ingat satuan kecepatannya adalah meter per second. Ini pun salah tulis satuannya ya. Kok meter sih? Harusnya meter per second ya, meter per s. Atau meter per detik. Nah, ini percepatan baru benar, meter per detik kuadrat. Nah, bedanya sama kecepatan dia ada kuadrat. Atau m per s kuadrat boleh juga. Ini ada soal latihan, jadi kalau yang tadi sudah mengerti harusnya ini sudah bisa dikerjakan ya. Sekarang kita ke gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, balik lagi tadi ke gerak lurusnya. Nah, ini ada rumusnya. Jadi VT sama dengan V0 tambah AT. Ini apa ini? VT itu adalah kecepatan akhir. Jadi T kecil di sini melambangkan kondisi akhir. V0 di sini adalah kecepatan awal. Jadi lambang 0 di sini, 0 kecilnya adalah melambangkan kondisi awal. Kemudian ditambah A kali T. Percepatan kali waktu ya. Ya, by the way, kenapa percepatannya dari tadi lambangnya A? Karena berasal dari bahasa Inggris acceleration, percepatan. Jadi A. Nah, jadi dari rumus ini kita bisa katakan bahwa kalau kita punya, kalau ada sebuah benda nih awal-awal bergerak dengan kecepatan tertentu, ya berarti V0. Kemudian jika dia mengalami percepatan, dia larinya makin kencang, dia kan ada percepatan, berarti ada A. Nih, di rumusnya ada A. Dan dia berlari selama berapa lama? Nah, itu ada time-nya T, waktu. Nah, itu semua dikali berarti A sama T-nya dikalikan ditambah kecepatan awal tadi, kita bisa tahu pada akhirnya kecepatan dia berapa gitu maksudnya. Fungsi dari rumus ini. Sedangkan kecepatan rata-rata nanti akhirnya adalah V0 tambah VT per 2. Ya. Nah, kecepatan rata-rata ini berbeda dengan yang kemarin kita bahas, yaitu yang dengan jarak total jarak total per waktu total itu ya. Nah, itu kan gerak lurus yang tidak ada percepatannya. Maka rumusnya seperti itu. Nah, bedanya ini ada percepatan. Maka kita cara cari V rata-rata kita harus cari ini dulu. PT-nya cari dulu. Nah, lihat rumusnya ada A kan? Beda dengan yang gerak lurus kemarin ya. Nah, baru nanti dapat VT-nya masukkan di persamaan yang ini. Oke.
Kemudian perpindahannya apa? Setelah dapat kecepatan rata-rata, tinggal dikali waktunya saja. Atau dengan kata lain V0 tambah VT per 2 kali T. Karena kecepatan rata-rata adalah V0 tambah V2, V0 tambah VT per 2 tadi kan. Ya. Nah, kemudian lagi ada yang namanya apa? Perpindahan awal X0 dan perpindahan akhir XT ya. Biasanya dipakai istilah XT karena kan tadi T itu melambangkan posisi akhir, tapi di buku ini cuma ditulis X. Boleh lah, nggak apa-apa. X sama X0 kan juga beda ya, ada tahu bedanya. X0 awal, jadi posisi awal nih X0, kemudian X ini adalah posisi akhir. Jadi ya ini juga satu rumus lagi. Kalau tadi rumusnya adalah menggunakan A dan T, menggunakan percepatan dan waktu untuk cari kecepatan. Sekarang rumusnya adalah menggunakan A dan T juga, tapi agak beda rumusnya. Percepatan dan waktu untuk mencari posisi akhir. Nah, jadi yang tadi mencari kecepatan ini mencari letak ya. Nah, inilah rumusnya. Tinggal masukkan. Jadi tinggal kita mau tahu posisi akhir, kita tinggal posisi awal apa biasa dikasih tahu. X0 lah masukkan. V0 kali T ya, tambah V0 kali T. Kecepatan awal kali waktu, tambah setengah kali percepatannya kali waktu kuadrat. Nah, ini sebenarnya mau lihat soalnya langsung baru bisa ngerti ya. Tinggal masuk rumus sih sebenarnya, gampang nih. Yang terakhir adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta X. Atau kadang dibilang S saja. Ingat ya, delta X sama S kan kemarin artinya sama ya, sama-sama jarak ya. Atau perpindahan. Nah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya. Cuma dia tulis V kuadrat saja nggak apa-apa lah. Jadi ini juga mencari kecepatan akhir tapi menggunakan bukan A sama T. Nah, perhatikan bedanya. Yang VT di sini pakai V0, pakai A, pakai T carinya. Yang di sini VT-nya pakai V0 juga, pakai A juga, tapi pakai S atau delta X. Nah, hampir mirip ya. Jadi kapan pakai rumus yang ini? Pakailah rumus yang atas nih kalau dia dikasih taunya waktunya. Tapi pakailah yang bawah ini kalau dia dikasih tahu jarak atau perpindahannya. Gitu saja bedanya ya. Oke. Kemudian contoh soal partikel bergerak dengan kecepatan 4. Percepatan 4 ya, meter per detik kuadrat. Ini A-nya. Apabila semula kecepatan semula berarti V0 2. Nah, lihat dia langsung ada taruh di bawah nih, kalian boleh cocokkan diketahuinya, jadi lebih gampang ya. Kecepatan 5. Kecepatan partikel setelah 5 detik. Jadi T-nya 5, kemudian nah kan seperti saya bilang posisi awal biasa dikasih tahu bila posisi partikel semula di X 2 meter. Ya tinggal lihat rumus tadi apa ya. Dia kan tanya di mana posisi partikel. Kalau ditanya di mana posisi partikel setelah dikasih tahu banyak hal ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang ditanya itu adalah posisinya apa? Yang akhir dong. XT tadi atau X saja. Nah, maka tinggal cari rumus yang bisa pakai A, V0, T, dan X0 semua ini.